disampaikan seperti apa sosok ayah di mata Mbak, kemudian apa yang paling dipegang gitu, prinsip-prinsip yang perlu diturunkan oleh ayah. Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya kan. Untuk anak-anaknya tuh dia terserah deh kalian mau kayak gimana, itu pilihan kalian, tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih gitu. Papa hanya bisa mengarahkan gitu. Dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan, papa selalu ada buat kalian gitu. Dan emang papa tuh orang yang paling senang kalau kita tuh menghargai waktu, itu paling penting. Dia selalu bilang kalau kamu kalau mau dihargain orang, hargain dulu waktu orang. Jadi kalau kamu ketemu janji atau segala macam, datang lebih dulu, apalagi sama orang yang lebih tua, kamu datang lebih dulu ketimbang dia gitu. Lebih baik kamu yang nunggu ketimbang kamu yang telat gitu. Dan itu menjadi prinsip yang sampai sekarang saya selalu pegang gitu. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi ayah saya selalu bilang dari situlah orang akan menilai kamu. Itu hal paling kecil yang orang bisa nilai kamu, dari menghargai waktu gitu. Sebelum yang Mbak, apakah ada pesan yang disampaikan oleh almarhum gitu kepada Mbak dan juga keluarga? Ya kalau papa sih, karena waktu itu mungkin kalau waktu sampai di Jakarta agak susah komunikasinya ya gitu, waktu pas masih bisa berkomunikasi lah gitu ya, paling harus akur gitu. Terus ya karena papa misalnya nanti papa nggak ada kan, ada mama gitu, jadi harus bisa jaga mama dan ade, saya juga punya ade. Terus pokoknya kalian bertiga harus akur lah satu sama lain. Lalu waktu ketika Pak Taufik sendiri berperang sama penyakitnya, apakah ada cerita-cerita yang disampaikan gitu ketika dia berperang? Saya kan memang nemenin papa ya dari awal sakit gitu, saya nemenin ke dokter segala macam sampai ke Singapura. Jadi ya banyak sebenarnya yang ya paling papa hanya bilang kenapa ya kok papa bisa sakit kayak gini, padahal papa tahu sendiri papa kan lagi mempersiapkan untuk pemilu gitu kan. Terus papa bilang ya mungkin ini udah cobaan pak gitu, nggak apa-apa, nanti kan kalau orang sakit itu menggugurkan dosa-dosa papa gitu. Terus ya paling ya itu sih cerita-cerita aja kayak namanya juga anak perempuan ya gitu kan, ya ayo papa semangat gitu, apalagi sih pak yang bikin papa bisa semangat gitu. Papa kan juga udah punya cucu, papa selalu bilang iya udah cucu-cucu aja papa udah semangat kok gitu. Cuman ya ternyata kan Allah lebih sayang sama papa, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah memang sudah ketahuan jauh sebelum September 2022 dia? Jadi sebenarnya awal mulanya itu papa sakit pinggang, itu awal mulanya sakit pinggang. Dia ngeluh sama saya itu sekitar bulan Juni lah. Saya ke rumah, dia nih sakit pinggang gitu. Terus saya kan orang yang paling karena adik saya waktu di luar negeri, jadi saya sama papa gitu kan. Terus sakit pinggang kok bisa pak gitu, ya habis main golf papa sakit pinggang gitu. Terus yaudah perjalanan itu dimulai, terus lama-lama kaki papa bengkak gitu. Dari situlah ketika kita ke dokter bilang kita harus MRI nih pak gitu. Ternyata ada masalah di kaki itu, kayak masanya itu kayak bubur lah, jadi ngikut kaki papa bergerak, masanya itu ikut. Mau dicek nggak pak gitu kan, ini kalau emang ganas ya kita nggak bisa ngapain kayak gitu. Ya udah, ternyata sebelum cek itu kan harus PET scan, jadi harus biar semuanya tahu ada masalah lagi nggak di tempat yang lain. Ternyata ya udah, dari hasil PET scan itu ternyata papa ada kanker paru, jadi utamanya di paru tapi penyebarannya ke tulang. Dan mungkin diperparah juga papa kan punya stroke. Jadi itu yang bikin fisiknya makin melambat. Oke. Untuk rencana pemakaman sendiri berarti hari ini habis zuhur begitu? Ya, habis zuhur insya Allah kita jalan ke Al-Azhar. Kalau dari keluarga sendiri ada yang rencana untuk melanjutkan perjuangan politik? Sampai saat ini sih kemungkinan abang saya gitu ya, tapi kita belum membicarakan itu karena memang masih suasananya masih kayak gini. Dan memang saat ayah saya sakit tuh kita semua fokus untuk kesehatan ayah saya, jadi kita nggak ada tuh yang ngomongin soal politik lah apa segala macam, tuh nggak ada. Bang Topan? Iya, kemungkinan Bang Topan, cuman ya itu tadi kita belum membicarakan itu lebih lanjut. Mungkin ada pesan dari almarhum Bang Topannya sendiri untuk meneruskan atau seperti apa? Sebenarnya kalau itu sih nggak ada kayak pesan khusus itu nggak ada. Cuman memang kalaupun memang tadinya awalnya sebenarnya kan abang saya gitu, terus di pertengahan maunya adik saya gitu. Cuman pas ngeliat kondisi papa, kalau misalnya ini kan harus udah mulai penjadwalan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti. Takutnya kita jadi jauh sama papa kan gitu. Jadi ya udah bisa dibicarakan nantilah ketika kita udah mulai tenang gitu. Cukup. Oke. Terima kasih Mbak Anis. Terima kasih ya. Berduka cita.